Ketemu lagi kita ya di tutorial penempelan arku ke kertas gitu ya, ke kertas layangan untuk versi layangan Sukhoi Pemuda Kasab. Ya walaupun kalau untuk secara umum gitu ya mungkin semuanya juga sudah pada tahu, tapi kalau untuk penempelan gitu kan, dan setiap pengrajin mereka punya cara masing-masing ya, kembali ke kenyamanan masing-masing dalam cara menempelkan kertas ke arku ke kertasnya. Jadi tidak selalu sama, dan ini akan coba saya share mengenai cara menempelkan arku ke kertas dengan baik gitu ya, dengan cara Pemuda Kasab lah ini gitu ya. Jadi yang pertama yang biasa saya lakukan itu, sebelum saya tempel, saya yakinkan dulu bahwa arku yang mau saya tempelkan ini di tajuknya ini sudah lurus ya, sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu kan. Kalau sudah ya, disiapkan kertasnya yang mau ditempel. Dan ini saya menggunakan media, saya menggunakan karpet ya. Jadi dulu saya dapat belajar juga bahwa karpet ini salah satu cara untuk supaya si kertas tersebut bisa tertarik dengan sempurna gitu ya. Kemudian alat selanjutnya tentu lem ya. Ini saya menggunakan lem fog ya, lem fog ini lem fog, lem yang bisa dibeli di toko bangunan. Kemudian ini saya menggunakan sumpit untuk makan mie ayam ya, saya gunakan ini, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Mungkin kalau yang lain bisa menggunakan tangan, kalau saya enggak, saya menggunakan sumpit ini. Tapi di sini saya lapisin busa spon saya ikat itu. Terus kemudian ini coba saya praktekkan ya, saya berikan tutorialnya. Langkah yang pertama adalah racuknya dulu yang dikasih gitu ya, yang dikasih lemnya, diolesin lemnya dulu secukupnya aja ya, nggak usah terlalu banyak juga, dan juga jangan terlalu dikit juga ya. Saya sih gitu, jadi jangan terlalu dikit juga jangan terlalu banyak. Ini kalau sudah, baru sayapnya. Nah di sayap ini nggak semuanya ya guys, ini nggak semuanya, cukup sekitar cukup dengan yang diikat aja tuh, ini nggak semuanya perlu di lem ya. Ini terus yang sebelah sininya juga tipis-tipis aja. Nah setelah itu baru kita tempelkan, posisikan yang tepat ya, kalau sudah tepat di tengah-tengah, kalau sudah seperti ini biasanya saya putar spilnya dulu ya, terus kemudian yang ujung sini saya tahan, yang di sini itu saya tarik dulu. Nah, saya tarik dulu, tekan pelan saja, jangan terlalu keras. Kemudian baru yang di ujungnya, yang di ujung ini saya pegang nih dua-duanya, ini tarik. Nah tarik kenceng ya, ditekan, agak ditekan. Nah penekanan inilah kalau makanya menggunakan alas karpet itu supaya tidak sobek nih. Walaupun memang kalau kertas super sih masih enggak kayaknya. Kemudian setelah itu kita tarik lagi nih, kalau di sini masih ada dulu, kita tarik lagi nih. Nah, itu baru bisa benar-benar kencang ya. Jadi kalau mungkin orang-orang pembeli pada gimana caranya biar bisa pakai bunyi, ya nanti bisa bunyi ya, walaupun mungkin nggak kencang pun. Nah ini kadang-kadang banyak yang tanya kenapa bisa bunyi gitu kan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena kertasnya itu memuai. Nah ini saya juga memberikan tutorialnya ini saya kerjakan pada malam hari. Jadi saya sarankan untuk
ngetrap layangan atau menempelkan aku ke layangan itu kalau bisa pada malam hari ya, pada malam hari. Karena apa? Karena kondisinya si kertas ini dia tidak memuai ya. Itu kan dalam ilmu fisika kan besi, hanya besi yang memuai, kalau ini enggak. Dan kalau siang pun juga ini juga bambunya ini arkunya juga akan memuai. Makanya kalau bisa disarankan jangan pas waktu siang hari, kalau bisa pada malam hari ya. Tadi sudah kencang, sini kencang, sini kencang, kemudian dibalik. Sudah dibalik ya, yang tajuk ini juga kita kencangkan lagi nih, kita kencangkan lagi, kita urut pelan-pelan sambil kita tarik pelan-pelan. Nah, kemudian kita urut lagi lawan arah ya dengan kuku ini nih. Kalau sudah, baru sebelah sayap-sayapnya dikencangin lagi. Nah, sebelah sini juga. Nah, setelah ini guys, setelah ini kalau bisa jangan langsung dipotong ya. Ini bisa kita tunggu sekitar 5-10 menit lah, sampai si lem tadi itu lumayan agak kering ya. Nanti setelah itu baru kita potong nih. Dan saya memotongnya itu menggunakan menggunakan gunting ya, cukup menggunakan gunting saja ya. Kalaupun yang lain bisa menggunakan cutter atau benang dan sebagainya silahkan, kalau saya cukup menggunakan gunting ya. Oke, ini untuk finishing yang pertama ya, belum finishing yang terakhir itu. Oke ya guys, ini saya rasa sudah cukup kering ya, sudah bisa untuk dipotong. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu memotong di kepalanya dulu nih, dari sini dulu ya. Saya dari sini dulu menggunakan gunting ya, pelan-pelan sesuai selera ya. Kalau tebal tipisnya si ujungnya ini ya, tidak semuanya sama. Kalau saya biasanya untuk kerapian, untuk ketelitian, karena layangan super ya harus serapi mungkin dan sampai ada cacat. Itu kalau saya seperti itu. Oke, kemudian sayap sebelah sini dipotong pelan-pelan juga. Ini kalau saya kurang lebih sekitar 1 cm. Ini kurang lebih 1 cm lah. Enggak nyampe, berapa cm ini? Pokoknya tipis lah kalau saya mah. Enggak terlalu tebal-tebal banget. Kalau sudah, ini saya biasanya mengganti alas nih. Ini saya tidak menggunakan alas yang sebelah sini, saya menggunakan alas lagi ya. Ini guys, tadi saya menggunakan alas yang ini itu kayak apa ya, gabus ya ini ya. Ini saya bikin papan sendiri, gabus, busa kayak busa cok, bukan busa cok ya, apa ya, pokoknya ini busa lah. Ini bisa beli meteran. Terus ininya saya berikan lapisannya menggunakan triplek. Nah, ini bukan triplek.
Ya lagi-lagi setiap pengrajin punya caranya masing-masing ya, tidak sama, tidak selalu sama. Dan itu kembali ke kenyamanan masing-masing nih ya, ke kenyamanan dan teknik caranya masing-masing. Oke, selanjutnya adalah finishing yang kedua, penempelan ya. Setelah dipotong kemudian penempelan melipat. Untuk finishing terakhir melipat di ujung-ujungnya ini ya, ini saya lipat. Ini kalau yang di sini, jadi yang kenapa yang di sini saya kasih lakban supaya silemnya tidak langsung lebar ke gabusnya ya. Ini kemudian paling ujung sini saya lipat ya, paling ujung sini saya lipat, kemudian seperti ini ya, seperti ini. Nah, saya seperti ini. Kemudian gantian yang paling ujung, gantian sayap yang sebelah sininya. Nah, ini kadang-kadang harus dilipat lagi nih, dibenerin nih. Selanjutnya sebelah ujungnya, sayap sebelah ujungnya ya. Oh iya, untuk sayapnya, untuk pengeleman finishing terakhir ini juga jangan terlalu banyak ya guys. Lemnya ya, tipis-tipis aja, nggak usah terlalu banyak, tipis-tipis aja. Walaupun mungkin biasanya setiap karakter kertas itu punya ini masing-masing. Ini saya yang ininya. Kemudian baru kepalanya sini. Ini juga ujungnya saya ini dulu. Kemudian setelah ujung sini saya ngelipat yang paling ujung sini dulu nih ya, harus disiap sini dulu nih, siap sini dulu, saya lipat, saya rapikan pelan-pelan, kemudian baru dibalik nih. Nah ya, seperti ini baliknya, pelan-pelan juga. Jadi kondisi pengeleman finishing terakhir ini seakan-akan saya juga kayak tadi waktu teknik menekannya ini juga teknik menekan seperti kayak saya tarik kertasnya ini ya. Jadi mereka kuat biar posisi tadi waktu nempelnya juga tertarik keras, kencang semua gitu kan, dari pojok sini sampai bawah sampai dekat kepala. Kemudian finishingnya pun juga seperti itu. Ini juga seperti itu, tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak juga ya, jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja lah pokoknya ya, tipis-tipis, jangan terlalu banyak. Oke guys, selesai ini finishing untuk penempelan arku layangan Sukhoi Pemuda Tersesat. Oke ya guys, jadi itu tadi
tutorial cara ngetrap atau nempel arku ke kertas ya, kertas layangan. Jadi ini dia hasilnya ya guys, ini dia hasilnya. Kertas penempelan kertas versi Pemuda Kasab ya, seperti itu. Dan kenapa saya menyarankan untuk malam hari, karena kalau untuk siang hari itu ataupun pagi hari atau siang ke sore lah ya gitu ya, itu si kertas dan si arku ini dia memuai gitu. Makanya untuk lebih memaksimalkan dari proses pengetrapan atau ngelem ya, ngelem dari arku ke kertasnya gitu kan, itu saya sarankan untuk malam hari. Jadi pertama dia langsung langsung kenceng gitu ya, langsung kenceng. Nah, nanti kalau pas waktu dia kena udara cuaca siang dan sore hari, dia akan lebih kencang lagi. Dan lagi-lagi saran saya setelah itu, kalau bisa ini juga langsung jangan dipakai. Kalau saran saya jangan langsung dipakai, minimal tunggu dulu ya, minimal 1 hari lah, supaya di posisi ini itu lebih kering, kemudian di arku-arkunya sama di tacuknya ini juga bisa untuk lebih kering lagi gitu. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya share pada video kali ini guys. Jangan lupa like dan subscribe channel Satria Tersesat dari pemuda, layangan pemuda tersesat gitu ya, supaya bisa lebih berkembang. Oke, terima kasih. Thank you.